Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti custom kernel untuk di ROM Magic P ini yang versi ketiga. Dan di sini masih pakai kernel dari Agnia dan saya akan cobain ke kernel Panda yang terbaru 6.6 EAS ya, dan ada dua sih. Ada yang OC dan tidak OC, dan saya pakai yang tidak OC. Dan buat kalian yang pengen performa maksimal buat ngegame, kalian pakai yang OC. Dan kalau nggak pengen boros baterai, nggak, bukan untuk penggunaan full untuk game, kalian bisa pakai yang bukan OC ya. Saya bukan pakai OC di video ini guys. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti custom kernel untuk di ROM Magic P ini ya. Dan di sini sudah kernel bawaannya Agni, cuma sayang banget bukan Agni yang OC ya. Karena di Agni yang nggak OC ini agak kurang maksimal menurut saya guys. Jadi sebelumnya saya ngetes ngegame sambil lowbat di bawah 10% tuh nge-lag banget, kerasa banget ngeframe-nya, dan mau di ke home aja kayak gitu sudah berat banget ya rasanya, itu baik parah sih menurut saya. Tapi kalau kita sudah refresh restart normal lagi, cuma kadang-kadang gitu ya kalau kebanyakan buka aplikasi mungkin, dan manajemen RAM-nya mungkin agak kurang baik menurut saya. Dan di sini kita akan tes ganti ke kernel Panda yang terbaru 6.6 ya. Akhirnya ada juga update yang stabil dari Panda. Dan di sini clock speednya bawaan 246, walaupun ini bukan kernel OC, karena di Agninya juga sudah dibilang gitu pas install ya. Dan ini belum diaktifin smooth ekstremnya ataupun 60 fps nya, belum aktif ya 90 fps. Jadi nanti sekalian kita aktifin aja modulnya. Dan di sini kita akan tes dari trolling test, dan ini belum di root ya. Ini belum root, belum pasang modul, ini masih standar bawaannya. Dan sekalian kita tes. Kita lihat. Kita diamin 1 menit, nanti kita ganti kernel Panda dan kita tes juga Panda. Kita lihat sama-sama tanpa pakai modul, dan mungkin kalau mau install modul kita gak lihat ntar performanya gimana ya. Nanti saya akan coba tambahin flash magic juga. Oke guys. Oke, ini masih stabil walaupun naik turun ya. Kita biarin sampai 1 menit aja guys. Dan di kernel Agni yang bukan OC ini masih enak, buat penggunaan baterai juga masih stabil ya. Shotnya dapat 8 jam sambil ngegame 2 jam sebelumnya, dan itu mantap menurut saya, bagus. Dan next nanti kalau di kernel Panda ini saya akan review juga di video yang lain, tapi ya bukan yang di video yang ini guys. Dan ini kalian bisa lihat sendiri untuk performanya lumayan stabil ya untuk kernel Agni yang non OC. Jadi kayak gitu. Dan ini belum include di game PUBG nya, kita sekalian lihatin aja. Oke, dan ini di PUBG ya, dan kalian bisa lihat ini cuma bisa smooth hack, dan ini nggak ada FPS info, jadi PUBG sampai HD mode doang ya guys. Jadi kayak gitu, nggak bisa smooth ekstrim, smooth 90-an nggak bisa ya. Jadi kayak gitu, dan kita langsung aja. Nah kayak gini agak lambat sedikit menurut saya kalau ke home nya. Dan di sini juga nggak bisa ya, nggak ada tombol untuk masuknya, langsung nggak ada, jadi kita power off gitu guys. Oke guys, di sini saya pakai DWRP dari Pit Black Recovery Project, dan ini versi 3.0.0 official ya. Dan saya nggak bosan ngomong ini guys, karena banyak pakai DWRP yang lain tapi gagal, error, dan nanya kenapa bla bla bla. Jadi saya saranin sekali lagi kalian pakai yang kayak saya ini. Kalian yang belum update bisa update, kalau DWRP yang lain bisa pindah aja. Tapi kalau nggak mau terserah lah, yang penting yang terbaru aja ya. Dan kalau install kernel tuh bisa langsung install ya, tapi kita install sekalian modulnya guys. Dan kita coba install modulnya dulu ya, modul dari PUBG ya, PUBG Unlock. Jadi kita lihat bisa atau enggak. Oke, error, berarti kita install Magis-nya aja. Kita flash Magis aja dulu ya. Jadi kayak gitu. Kalian tungguin.
memang agak lama biasa, dan restartnya mungkin nanti agak sedikit lama ya biasanya. Oke, sudah down, walaupun merah-merah nih cuekin aja lah, nggak masalah. Dan kita install Panda 6.6 EAS. Saya pakai yang EAS ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita pilih bahasa, next. Kita pakai yang stok ya, kita nggak pakai yang performa, dimin aja, pakai default auto deteksi install. Oke, 6.6 Panda EAS. New cam dia pakai guys. Jadi kita tungguin bentar. Dan setelah selesai kalian bisa next. Di sini kalian bisa reboot sistem, jadi kayak gitu langsung kelar ya. Dan kita tungguin masuk ke home screen-nya langsung guys. Ini masih booting, kita lihat bisa nggak masuk. Oke, kita tungguin. Oke, sudah masuk di home screen-nya, jadi hitam dulu, saya agak kaget ya lihatnya, jadi tapi bisa masuk guys. Kita tungguin, ini masih normal ya, kita tungguin aja bentar. Biasa kalau install Magisk tuh lebih lama dikit ya nunggu waktunya, tungguin aja, sabar. Oke guys, dan ini sudah masuk di home screen ya, jadi memang agak lama dikit buat nunggunya. Kita lihat dari CPU Z, berubah ya clock speed-nya 180 ya. GPU-nya sama 512. Kita lihat di galeri juga nih, di galeri di itu kamera ya, di kamera masih normal. Memang harusnya nggak ngebug ya untuk kamera. Kita lihat dulu di setting. Internal saya hampir penuh. Di sini Panda 6.6 EAS ya, kalian bisa lihat sendiri, Panda 6.6 EAS. Dan untuk awal ini masih enak, stabil, layar juga smooth. Untuk ke home ini enak ya, licin, nggak terlalu lag kayak tadi lah sebelumnya. Yang tadi tuh nggak terlalu smooth banget sih sebenarnya. Dan kita tes juga CPU trolling test ini ya. Kita lihat performa dari Panda. Dan sebelumnya tuh di versi yang sebelumnya saya pernah tes Panda, dia kurang lebih hampir sama kalau dengan yang bukan OC ya, karena performanya kurang stabil. Kalian bisa lihat, nanti kita akan tes tambahin modul, sekalian kita install modul buat dari PUBG ya sekalian, dan kita tes ulang nanti. Kalian bisa lihat sendiri performa dari Panda ini. Panda masih agak turun naik bisa sampai 80% ya. Kita tungguin sampai 1 menit, nanggung lagi dikit ya. Oke, tapi masih lumayan ini sebenarnya, walaupun masih ada kuning-kuningnya. Stabil. Dan kita coba buka dari Magisk-nya aja langsung guys. Magisk modul kita sekalian install ya. Oke, dan di sini kita PUBG ya, salah satunya. Oke, nanti nggak usah di restart buru-buru, kita sekalian modul yang lain ya. Di modul yang mana lagi? GPU Turbo Boss ini mantap. Ini juga lumayan, saya suka pakai, dan saya kombinasikan sama thermal engine atau NFS injector buat wired ya. Oke, wired yang versi 4 thermal engine. Dan kita reboot sistem langsung. Oke, kita reboot. Oke guys, dan kita lihat di Magisk-nya lagi sekali ya. Oke, performanya sudah keinstall semua, modulnya PUBG, GPU sama thermal engine ya, versi 4 semua, mantap. Kita tes lagi sekali di sini sebelum kita lihat di PUBG-nya langsung ya.
Kalian bisa lihat sendiri guys, ini masih lebih stabil ya daripada yang tadi. Walaupun masih ada sedikit turun tapi nggak sampai 80%. Oke guys ya, jadi kayak gitu. Ini masih lumayan stabil untuk di performa CPU-nya. Oke guys, dan ini di PUBG-nya ya. Dan ini harusnya lebih stabil lagi, bisa 60 fps ya. Dan harusnya karena saya pakai modul dari NFS Injector dan GPU Turbo Boost, ini harusnya lebih stabil ya, karena saya juga suka di kernel Panda ini. Dan kita nggak bisa tes lama ya, karena saya lagi nggak mood ngegame juga sebenarnya guys. Kita tes bentar aja ya.